Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-temanku semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu ceria, dan selalu dilapangkan rezekinya ya teman-teman. Tadi di awal teman-teman sudah menyaksikan sedikit ya sinematik abal-abal ya teman-teman. Jadi di video ini saya akan berbagi atau bercerita nih teman-teman mengenai usia cabai 40 hari. Nah ini kebetulan usianya 40 hari setelah tanam teman-teman. Jadi yang ingin tahu rahasianya, yang ingin tahu cara perawatannya mulai dari pengolahan tanah, kemudian penanaman, ya monggo disimak. Jangan lupa ngopi dulu teman-teman. Sebelum nonton video ini, ayo yang belum subscribe, monggo di subscribe dulu. Oke teman-teman, jadi umur cabai saya ini alhamdulillah sudah 40 hari dari mulai tanam ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat sendiri kondisinya seperti ini teman-teman. Dari mulai pucuk, kemudian cabangnya, anakannya itu sudah menampakkan hasil yang optimal ya teman-teman. Sudah rimbun dan juga sehat ini teman-teman. Tidak ada penyakit, kemudian tidak ada yang cacat ya teman-teman. Nah jadi sebelum mencapai titik ini tentu kita sudah melalui beberapa proses ya teman-teman. Mulai dari pengolahan tanah, kemudian pemberian pupuk dasar, dan juga cara penanamannya seperti apa teman-teman. Oke, jadi ini saya ceritakan sedikit teman-teman. Ini saya sebelum membuat bedengan, tanahnya saya bajak dulu teman-teman biar gembur. Kemudian saya bikin paliran dengan lebar 60 cm teman-teman. Setelah saya melakukan pemaliran atau bikin garis, itu saya taburi dolomit di atasnya teman-teman. Nah setelah itu baru saya memberikan pupuk dasar. Nah pupuk dasarnya yang saya sebar itu hanya pupuk organik teman-teman. Jadi tidak memakai pupuk kimia untuk pupuk sebarnya ya teman-teman. Nah setelah saya taburi dolomit, kemudian saya sebar pupuk dasar berupa pupuk organik, kemudian saya tutup bedengannya teman-teman, dan saya bentuk menggunung, artinya melengkung, tidak datar ya teman-teman. Nah ini bertujuan supaya air itu bisa keluar dari jalur bedengan teman-teman. Kalau misalnya bedengannya berbentuk datar, makanya jika terjadi hujan, nanti air hujannya itu bisa masuk ke lubang tanam dan akan menyebabkan kelembapan terlalu tinggi. Nah nantinya jika kita sudah melakukan penanaman, besar kemungkinan itu akan terjadi layu, atau kalau istilah kerennya itu jamur pitium teman-teman. Setelah kita melakukan pembuatan bedengan, kemudian ditutup dengan mulsa. Mulsanya ini juga lebarnya 60 cm teman-teman. Jarak tanamnya itu antar lubang kurang lebih 25-30 cm teman-teman. Di tengah-tengahnya saya kasih lubang pupuk. Nah setelah pembuatan bedengan kemudian ditutup dengan mulsa, itu lubang tanamnya saya tugal, atau istilah Jawanya diponjo teman-teman. Di lubangnya itu saya berikan pupuk kimia. Kalau pupuk kimianya saya sebar, itu habis berapa ya teman-teman? Sudah banyak. Ini bertujuan untuk pengiritan. Makanya saya kasih per lubang tanam saja pupuk kimianya teman-teman. Ya kurang lebih dosisnya itu 1 genggam untuk 6-7 lubang teman-teman. Jadi tidak banyak-banyak ya teman-teman. Nah waktu itu pemberian pupuk dasarnya saya berikan pupuknya yang mengandung fosfat banyak seperti Saproda. Kemudian saya tambahkan NPK Gold teman-teman, dari produknya Hexstar atau DGW pupuk ya teman-teman. Itu ada yang namanya NPK Gold. Kebetulan cuma 2 itu saja teman-teman yang saya berikan. Nah setelah saya memberikan pupuk dasar, itu saya diamkan dulu selama kalau nggak salah 1 minggu atau 10 hari itu teman-teman. Nah ini bertujuan agar kalau misalnya kita langsung melakukan penanaman, pupuknya kan nanti menguap, akan mengenai batang ataupun daun,
Nah, kemungkinan besar tanamannya akan gosong atau terbakar teman-teman. Jadi kemungkinan hidupnya 50-50 ya teman-teman. Makanya saya diamkan selama 10 hari, baru saya melakukan penanaman. Nah, untuk penanamannya juga saya menggunakan teknik sendiri ya teman-teman, dengan cara pencelupan. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu atau mau tahu apa bahannya yang saya gunakan untuk pencelupan, bisa tonton video saya sebelumnya teman-teman. Di situ memang tidak tanaman ini yang saya videokan, cuman tekniknya sama teman-teman, seperti itu saya melakukannya. Nah, alhamdulillah dengan teknik tersebut stresnya tidak lama ya teman-teman, langsung tumbuh, langsung membentuk tunas baru teman-teman. Jadi tidak perlu menunggu lama agar bibitnya bisa tumbuh ya teman-teman. Nah, kemudian setelah 0 sampai 40 hari ini saya melakukan perawatan teman-teman. Apa saja perawatannya? Ya seperti biasanya, melakukan pengendalian hama, kemudian menyemprotkan nutrisi atau pengocoran ya teman-teman. Jadi intinya teman-teman, kalau kita merawat cabai mulai dari usia 0 sampai ya seterusnya, apalagi kondisi seperti ini, cabainya masih kecil, itu yang perlu diwaspadai itu hamanya berupa hama kutu-kutuan, ya seperti kutu daun, trip, tungau. Nah, itu sangat membahayakan teman-teman. Kalau misalnya tidak terkendalikan hama-hama seperti itu, ya wallahu alam teman-teman, bisa menyebabkan virus. Apalagi kalau sudah terserang tungau, wah itu bahaya sekali teman-teman. Mending cabut, ganti yang baru. Nah, jadi perawatan saya untuk mengendalikan hama kutu-kutuan itu sudah ada di video sebelumnya ya teman-teman. Di situ saya menggunakan insektisida Pegasus teman-teman. Jadi bisa disimak, bisa ditonton agar tahu penjelasan yang lebih lengkap ya teman-teman. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu mengenai nutrisi atau makanan teman-teman. Tidak melulu, tidak serta-merta kita melakukan pemupukan itu ngawur ya teman-teman. Jangan kebalik-balik. Kadang-kadang ada juga petani yang melakukan pemupukan itu bisa dibilang kalau asal-asalan sih enggak ya teman-teman. Namun kalau saya rasakan itu kurang memahami. Artinya tidak melihat kandungan pupuknya apa, besar di mananya. Nah, itu yang perlu kita tahu ya teman-teman. Jadi kalau bisa semenjak tanaman itu belum diencepkan atau pindah tanam, di situ sudah kita berikan fosfat yang banyak. Kenapa kok fosfat? Ya, sudah sering saya katakan bahwasanya unsur hara fosfat itu unsur hara yang selalu dibutuhkan teman-teman. Nah, sudah selalu dibutuhkan setiap saat. Kemudian fosfat ini adalah pupuk yang sangat mudah sekali terikat. Artinya terikat oleh logam-logam yang ada di dalam tanah ya teman-teman, seperti keracunan tembaga, besi, atau yang lainnya teman-teman. Nah, jadi diusahakan unsur hara fosfat ini selalu tersedia ya teman-teman. Seperti saya ini sudah saya lakukan pemberian pupuk dasar berupa fosfat yang tinggi. Kemudian untuk penyemprotan melalui daun itu sudah saya berikan juga fosfat yang tinggi. Contohnya pupuk ultradap, MAP, pokoknya yang fosfatnya tinggi. Tapi jangan MKP ya teman-teman, beda. MAP dengan MKP itu beda. Kalau MAP itu nitrogen dengan fosfat. Nah, kalau MKP itu kalium dengan fosfat teman-teman. Tidak boleh atau tidak saya sarankan jika untuk melakukan pemberian nutrisi untuk tanaman cabai yang sebesar ini, atau untuk tanaman cabai yang masih kecil ya teman-teman. Sebenarnya nggak bahaya, tidak ada efek kebakar, cuman pertumbuhannya akan lambat nantinya ya teman-teman. Atau kalau nggak gitu, tanaman teman-teman masih kecil sudah keluar bunga atau sudah terlihat tua ya teman-teman. Artinya penuaan dini nanti jadinya. Jadi bedakan MKP dengan MAP atau ultradap ya teman-teman. Pupuk itu sama-sama mengandung fosfat tinggi keduanya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami antara kandungan kedua pupuk tersebut. Kemudian tidak hanya
pupuk itu saja yang saya berikan teman-teman. Ada juga saya memberikan zat aktivator berupa ya bisa asam amino, kemudian bisa unsur mikro. Nah itu bisa juga membantu untuk memacu pertumbuhannya ya teman-teman. Seperti tanaman saya ini pucuknya sehat, kemudian pertumbuhan tunas-tunas baru atau cabang-cabang barunya juga bisa mengimbangi pucuk utamanya ya teman-teman. Makanya terlihat bisa dibilang lumayan rimbun ini. Ya intinya kalau tanaman itu masih kecil, dia masih membutuhkan nutrisi yang seimbang, unsur makronya yang cukup, kemudian mikronya terpenuhi. Ya dibantu juga dengan cuaca yang mumpuni ya teman-teman. Ya jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan omongan saya tadi bisa dipahami. Saya juga masih dalam keadaan belajar. Ya intinya sama-sama berbagi lah ya teman-teman. Pengalaman saya seperti ini. Mungkin kalau teman-teman punya pengalaman yang lebih bagus, ya monggo, tidak perlu mengikuti omongan saya ya teman-teman. Jadi dari tadi saya sudah ngomyang, nggak terasa durasinya sudah panjang ini teman-teman. Kemungkinan di lain video saja kita lanjutkan apa saja perawatan yang dibutuhkan untuk tanaman cabai ya teman-teman. Cukup sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saatnya saya bilang see you next time. Bye bye.